Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan pimpinan tinggi. Teman-teman yang sudah lulus CPNS nantinya akan bertanya-tanya, saya duduk sebagai jabatan apa? Apakah fungsional, apakah pelaksana, ataupun jabatan pimpinan tinggi? Nah, di sini saya akan menjelaskan pada saat teman-teman mendaftar CPNS, sebelum teman-teman lulus, teman-teman sudah memilih jabatan tersebut. Contoh, teman-teman sudah memilih jabatan, saya contohkan saja sebagai arsiparis ahli pertama. Teman-teman sudah memilih menjadi seorang arsiparis ahli pertama. Ketika lulus CPNS nanti, teman-teman sudah otomatis duduk di jabatan fungsional, karena jabatan arsiparis ahli pertama itu dikategorikan jabatan fungsional. Nah, teman-teman tidak perlu bingung ketika teman-teman duduk di jabatan fungsional, apa saja yang teman-teman harus lakukan nantinya, persiapkan nantinya, itu sangat banyak. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan kepada teman-teman yang belum paham mengenai perbedaan antara ketiga jabatan tersebut. Yang pertama adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional atau yang biasa kita singkat sebagai JF adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas terkait pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki JF di instansi pemerintah. Itulah pengertian dari jabatan fungsional kalau teman-teman tidak paham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab dari jabatan fungsional. Pegawai negeri sipil pejabat fungsional bertanggung jawab pada pejabat pimpinan tinggi media, pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsionalnya. PNS jabatan fungsional dapat ditugaskan sebagai pemimpin unit organisasi. Adapun tanggung jawab dari jabatan fungsional adalah yang pertama memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Yang kedua melaksanakan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah untuk mencapai target organisasi berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN. Selanjutnya mengenai jenjang jabatan fungsional. Kategori jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian ditetapkan berdasarkan karakteristik pekerjaan ranah kognitif yang dominan, yaitu pengetahuan dan perilaku, sesuai jenjang pendidikan. Jenjangnya yaitu jenjang jabatan fungsional ahli utama, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Yang kedua adalah jenjang jabatan fungsional ahli media, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Yang ketiga adalah jenjang jabatan fungsional ahli muda, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjut. Dan yang terakhir adalah jenjang jabatan fungsional ahli pertama, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Nah, itu dia mengenai tentang jabatan fungsional ada beberapa jenjang. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor yang dominan, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai jenjang pendidikan. Adapun jenjangnya adalah yang pertama, jabatan fungsional penyelia, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan. Yang kedua adalah jabatan fungsional mahir, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan. Yang ketiga adalah jabatan fungsional terampil, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan. Dan yang terakhir adalah jabatan fungsional pemula, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional keterampilan. Nah, itu dia tadi perbedaan antara jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian. Teman-teman harus paham nanti teman-teman duduk di jabatan mana. Selanjutnya adalah jabatan pelaksana. Ketika teman-teman mendaftar CPNS sebagai teknisi jabatan yang teman-teman ambil nanti, berarti teman-teman duduk di jabatan pelaksana. Apa itu jabatan pelaksana? Kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, seperti tercantum dalam Permen Pan RB nomor 45 tahun 2022. Klasifikasi jabatan pelaksana terdiri dari 3.
Apa saja itu? Yang pertama adalah jabatan pelaksana klerek. Yang kedua, jabatan pelaksana operator. Yang ketiga adalah jabatan pelaksana teknisi. Nah, teman-teman akan memilih 3 dari jabatan pelaksana tersebut ketika mendaftar sebagai CPNS. Jabatan pelaksana klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif, lebih bersifat administratif. Yang kedua adalah jabatan pelaksana operator. Klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis bersifat umum. Sedangkan yang terakhir adalah jabatan pelaksana teknisi. Adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas sebagai teknis bersifat spesifik. Nah, itu dia jabatan pelaksana mulai dari pengertiannya dan kategori apa saja. Teman-teman harus paham duduk di jabatan pelaksana mana nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jabatan pimpinan tinggi. Nah, apa itu jabatan pimpinan tinggi? Sekelompok jabatan tinggi di instansi pemerintah. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi disebut pejabat pimpinan tinggi, seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari 3, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi utama. Nah, jabatan pimpinan tinggi ini berfungsi memimpin dan memotivasi seluruh pegawai ASN di instansinya. Tugasnya adalah, yang pertama, jabatan pimpinan tinggi utama. Apa itu tugas-tugasnya? Yang pertama, menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, meningkatkan kapabilitas organisasi. Yang ketiga, terwujudnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan. Dan yang terakhir adalah terselesaikannya masalah yang memiliki kompleks dan risiko tinggi yang berdampak politis. Selanjutnya adalah tugas dari jabatan pimpinan tinggi madya. Apa saja itu? Yang pertama, terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi. Yang kedua, terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja. Yang ketiga, terlaksananya penerapan kebijakan dengan risiko minimal. Yang keempat, tersusunnya program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, terlaksananya penerapan program organisasi yang berkesinambungan, dan yang terakhir adalah terwujudnya sinergi antara pemimpin di dalam dan antar organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk jabatan pimpinan tinggi utama memiliki tugas yang berbeda, antara lain tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi, terwujudnya pengembangan strategis yang berintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan yang terakhir adalah terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden. Pengisian harus secara terbuka dan kompetitif, serta diterapkan dalam keputusan Presiden. Jabatan pimpinan tinggi harus diisi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintahan pusat maupun setiap instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan seperti diatur dalam Permen Pan RB nomor 15 tahun 2019. Nah, itulah perbedaan antara jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan pimpinan tinggi. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa nantinya tidak meraba-raba lagi ketika menjadi seorang CPNS dan PNS di lingkungan instansi masing-masing nantinya ya. Karena teman-teman sudah paham, saya duduk di jabatan fungsional contohnya. Saya duduk di jabatan pelaksana. Jadi apa tugas-tugas sebagai pelaksana nanti akan diatur di jabatannya masing-masing. Karena pelaksana antara yang satu dan yang kedua itu berbeda. Contoh, saya pelaksana teknisi mesin di rumah sakit. Berbeda tugasnya nanti dengan pelaksana sebagai pengelola aset rumah sakit ataupun sebagai analis keuangan. Itu sangat berbeda tugas dari pelaksananya. Tetapi kita sama-sama satu rumpun jenis jabatan pelaksana. Berbeda nanti ya dengan jabatan fungsional, beda lagi dengan jabatan pimpinan tinggi.
Apalagi perbedaan selain tugas pokoknya adalah gaji. Nah, gaji jabatan fungsional berbeda dengan jabatan pelaksana. Begitu juga jabatan pimpinan tinggi berbeda dengan jabatan fungsional. Nah, kalau soal gaji, mungkin di video selanjutnya akan saya bahas mengenai kisaran gaji dari jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan pimpinan tinggi. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa menerapkannya nanti di kerjaan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman yang belum menjadi seorang CPNS, teman-teman mendaftar dari sekarang, memilih formasi apa yang akan teman-teman pilih nantinya. Apakah teman-teman memilih jabatan fungsional, jabatan pelaksana, atau jabatan pimpinan tinggi. Teman-teman sudah bisa mendaftar di websitenya masing-masing. Karena website kita kan sscsn.bkn.go.id. Di sana tertuliskan formasi jabatan apa yang akan teman-teman pilih. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys.